Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif. Jadi, terkait topik ini, tentu ini berkaitan dengan landasan yuridis pendidikan inklusif, karena kebijakan pemerintah tentu berkaitan dengan aturan-aturan. Jadi, apa saja sih kebijakan pemerintah terkait implementasi pendidikan inklusif di Indonesia? Nah, yang pertama, hal ini terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945, juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan juga berkaitan dengan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 380 CC6 MN garing 2003 perihal pendidikan inklusif, yang mana setiap kabupaten kota di Indonesia diharapkan untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif sekurang-kurangnya 4 sekolah. Nah, dalam hal ini berarti minimal 1 SD, 1 SMP, 1 SMA, dan 1 SMK. Selanjutnya, ini juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Nah, pertama-tama kita lihat dulu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita bisa melihat bahwa salah satu tujuan berdirinya NKRI adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dijabarkan lebih jauh pada pasal terkait pendidikan, yaitu pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ini berarti bahwa pendidikan itu perlu diakses bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Artinya, anak-anak berkebutuhan khusus juga berhak untuk memperoleh pendidikan dengan kualitas yang sama dengan anak-anak lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Nah, pada undang-undang ini menjelaskan terkait landasan, asas, dan tujuan pemberdayaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, terkait landasan, kita juga sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pancasila sebagai dasar negara, tentu penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, asas. Asas penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kebermanfaatan, kekeluargaan, adil dan merata, seimbang, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu pada pasal 6 dijelaskan bahwa tujuan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus adalah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan. Apa artinya? Ini berarti bahwa anak-anak berkebutuhan khusus diberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka untuk membangun kemandirian anak-anak ini, sehingga mereka bisa mandiri sebagai seorang individu untuk menjalankan kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus juga ditujukan untuk memaksimalkan kesejahteraan dari anak-anak berkebutuhan khusus ini. Selanjutnya di pasal 6 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 juga dijelaskan terkait hak dan kewajiban.
anak-anak berkebutuhan khusus. Apa saja haknya? Nah, hak anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pendidikan. Nah, lalu di pasal 6 dijelaskan lebih detail lagi bahwa hak-haknya diantaranya yang pertama, memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Lalu, anak-anak berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Jadi, sekali lagi bahwa anak-anak berkebutuhan khusus berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Tetapi tentu ini disesuaikan juga dengan derajat kecacatannya dan jenis pendidikannya. Jadi pada misalnya ya pada instansi-instansi pemerintah ada formasi untuk umum dan ada formasi untuk disabilitas. Nah, untuk formasi disabilitas artinya posisi pekerjaan tersebut dapat didaftar dan dapat diisi oleh teman-teman disabilitas. Tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya minimal level pendidikan seperti apa, requirement atau jenis pendidikannya seperti apa, kemudian derajat kecacatan yang boleh untuk mendaftar pada posisi itu seperti apa. Kemudian teman-teman disabilitas ini tentu harus juga mengikuti seleksi agar dapat dinilai kemampuannya untuk mengisi formasi pekerjaan tersebut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, hak lainnya dari anak-anak berkebutuhan khusus yaitu perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Yang keempat, aksesibilitas dalam rangka kemandirian. Yang kelima, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dan yang keenam, hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, selanjutnya selain hak, juga dijelaskan terkait kewajiban. Apa sih kewajiban anak-anak berkebutuhan khusus ini? Nah, di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 ini dijelaskan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus juga mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang tentu saja kewajibannya ini pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya, pendidikannya, dan kemampuannya. Selanjutnya, terkait kesamaan kesempatan. Di pasal 9 dan pasal 10 dijelaskan lebih detail lagi. Sebenarnya kesamaan kesempatan yang dimaksud ini seperti apa? Ada 3 poin yang digarisbawahi pada pasal 10, yaitu terkait penyediaan aksesibilitas, kemudian dijelaskan bahwa penyediaan aksesibilitas yang dimaksud ini adalah untuk menciptakan keadaan lingkungan yang menunjang penyandang cacat agar dapat dengan sepenuhnya hidup bermasyarakat. Nah, penyediaan aksesibilitas ini dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Aksesibilitas ini maksudnya merupakan penyediaan kemudahan-kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk bisa hidup dalam masyarakat dengan nyaman dan mudah. Misalnya fasilitas-fasilitas umum yang bisa memudahkan penyandang disabilitas, misalnya di gedung-gedung pemerintah atau di kantor-kantor ada toilet pria, ada toilet wanita, dan ada toilet yang dikhususkan untuk disabilitas. Lalu misalnya lift, ada lift untuk umum dan ada lift khusus untuk disabilitas. Seperti itu. Oke. Selanjutnya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
Nah, di sini di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan bahwa semua anak wajib untuk diberikan pendidikan dasar minimal 9 tahun. Ini artinya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus juga termasuk seperti itu. Dan anak-anak ini wajib untuk diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan. Dan ini merupakan kewajiban negara, pemerintah, keluarga, dan juga orang tua. Jadi ketika ada orang tua yang eh, tidak memberikan kesempatan kepada anak-anaknya yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan, berarti itu adalah suatu bentuk pelanggaran. Seperti itu. Nah, selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di pasal 5 dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian di ayat 2 bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Di ayat 3 dijelaskan bahwa warga negara di daerah terpencil atau terkebelakang serta masyarakat adat berhak memperoleh layanan khusus, dan ayat 4 bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Jadi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ini menggarisbawahi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi semua warga negara tanpa terkecuali, dan bagi mereka yang memiliki kelainan fisik atau memiliki potensi kecerdasan berhak untuk memperoleh pendidikan khusus. Nah, karena ini sudah dijelaskan ya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, artinya apa? Ini sudah menjadi kewajiban bagi seluruh pendidik untuk bisa memfasilitasi hal tersebut. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa pendidik-pendidik ini tidak memiliki kemampuan untuk memfasilitasi atau tidak mau memfasilitasi kebutuhan anak-anak yang misalnya memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau memiliki potensi kecerdasan di kelas-kelas yang mereka tangani. Kemudian, Surat Edaran Dirjen Dikdasmen nomor 380 garing CC6 garing MN garing 2003 terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di setiap daerah. Nah, berdasarkan surat edaran ini, sejak tahun 2003 itu sudah disampaikan kepada masyarakat untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif di setiap kabupaten atau kota sekurang-kurangnya 4 sekolah. Nah, berarti 1 SD, 1 SMP, 1 SMA, dan 1 SMK. Artinya, di setiap kabupaten atau kota, minimal ada 1 SD yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Artinya, ketika ada anak yang berkebutuhan khusus mendaftar di sekolah tersebut, berarti sekolah tersebut mampu untuk memfasilitasi seperti itu. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Makassar? Silahkan tulis di kolom komentar apa yang Anda ketahui terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Makassar. Apakah sekolah-sekolah di Kota Makassar sudah menerapkan pendidikan inklusif dengan baik atau belum? Silahkan baca literatur terkait, lalu tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.